Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan memberi kita kesempatan sekali lagi untuk terus mendengarkan firman-Nya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sedikit membingungkan kita awalnya, karena ada dua kata kebebasan yang ada di sana, yaitu kebebasan dari kebebasan palsu. Kebebasan dari kebebasan palsu. Apakah kita sudah bingung dari awal? Kita bicara tentang kebebasan, tetapi kebebasan dari sebuah kebebasan. Yang ini kebebasan yang sungguh, yang ini adalah kebebasan yang tidak sungguh. Dan mengapa kita perlu bicara tentang topik ini? Nah, kalau kita menyadari dan kalau kita membaca banyak buku, pasti kita akan tahu bahwa kata kebebasan adalah kata yang sangat sukar untuk dipahami sebetulnya. Semua orang yang belajar filsafat pasti akan menyadari bahwa kata kebebasan adalah kata yang terlalu gede untuk dibicarakan di dalam 1 jam saja. Apa sih yang dimaksud dengan kebebasan di sini? Banyak orang memiliki konsep tentang kebebasan, tapi konsepnya tidak bisa dibenarkan. Nah, terutama kita perlu membicarakan tentang kebebasan sekarang ini karena dunia kita sedang dipengaruhi oleh konsep-konsep yang mencoba untuk melihat kebebasan secara personal, yang mencoba untuk melihat moralitas benar salah itu secara lebih personal. Kita mungkin sering mendengar orang berkata begini, ya lakukan apa saja yang membuat kita bahagia. As long as you feel good, just do it. Pernah mendengar begitu nggak? Atau mungkin pernah mendengar ada orang berkata begini, lu gue, yang penting lu nggak ninggol gue. Pokoknya urusanmu, ya urusanmu, urusanku. Kalau kamu memandang ini baik untuk kamu, silahkan. Kalau aku memandang ini baik untuk aku, ya silahkan. Ini semua berbicara tentang moralitas yang sifatnya lebih personal. Dan ini merupakan hasil dari sebuah perkembangan zaman, yaitu ketika masuk gerakan zaman baru di Amerika 1960. Asalnya sebetulnya dari timur, dibawa ke barat 1960, lalu dijual lagi ke berbagai tempat termasuk di Indonesia. Gerakan zaman baru, New Age Movement, mengajarkan tentang spiritualitas yang sifatnya personal. Pokoknya masing-masing orang bisa kok berhubungan dengan Tuhan dalam tanda kutip. Tuhannya mana yang benar, terserah masing-masing orang lah. Nggak perlu kok kita memegang satu ajaran tertentu. Yang penting adalah kita sendiri merasakan sesuatu di dalam diri kita. Nah, gerakan zaman baru diperparah dengan kehadiran postmodernisme. Saya tidak mengatakan segala sesuatu tentang postmodernisme adalah keliru, tetapi ada satu sumbangsih yang perlu kita waspadai yang diberikan oleh postmodernisme, yaitu moralitas yang semakin personal. Sekali lagi, moralitas yang sifatnya personal. Salah satu yang akan kita bicarakan secara sekilas adalah ini. Lakukan saja apa yang membuat kamu bahagia. Yang penting tidak merugikan orang lain. Seringkali kita mendengarkan kalimat-kalimat semacam ini. Orang menganggap bahwa kebenaran itu relatif. Saya pernah berjumpa dengan seseorang dan dia mengatakan demikian. Benar salah itu tergantung masing-masing orang. Karena satu tindakan di satu tempat salah, di tempat lain mungkin benar, katanya dia begitu. Menurut si A benar, menurut si B bisa salah. Jadi kebenaran itu relatif. Nah, senjata pamungkas saya, karena ini benar-benar kalau dipakai itu bisa sampai to the bone begitu. Nah, saya biasanya bertanya begini kepada orang itu. Kalau menurut kamu, apa yang dilakukan Hitler salah atau benar? Dia langsung jawab sepakat, ya salah kalau itu. Kalau saya tanyakan ke orang lain, mereka akan menganggap salah enggak? Salah. Kok aneh ya? Katamu kebenaran adalah relatif. Tapi kamu bisa tahu kalau ini sesuatu yang salah. Seandainya ada orang berbuat tidak adil kepada kamu, menurut kamu salah enggak? Dia jawab, salah. Tapi kalau orang itu merasa fine-fine saja, tetap salah enggak? Ya tetap salah. Loh, katamu semua tergantung masing-masing orang. Kita sedang hidup di dalam era yang sangat membingungkan sekali. Termasuk salah satu yang harus kita waspadai adalah ini. Lakukan apa saja yang membuat kita bahagia. Yang penting kita tidak mengganggu, merugikan orang lain. Dalam beberapa khotbah saya yang lalu saya sudah menerangkan bagaimana prinsip ini tidak bisa dihidupi sama sekali. Seandainya saya berbisnis dengan bersih,
dan saya tidak pernah melakukan kejahatan kepada orang lain, saya menyimpan hasil pekerjaan saya untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga saya, tetap orang akan menganggap saya salah. Kalau seandainya ada orang di sekeliling saya yang membutuhkan pertolongan, menderita sesuatu, terkena bencana alam, dan saya tidak memberi apa-apa kepada mereka, orang pasti akan menganggap saya salah. Padahal saya tidak mengganggu mereka, padahal saya tidak merugikan mereka. Tapi tetap aja orang akan menganggap tindakan saya adalah tindakan yang salah. Kalau bingung membayangkan, nah saya memberi ilustrasi yang lebih sederhana. Saudara melihat seorang yang buta sedang berjalan dan orang buta itu mau jatuh ke kolam. Saudara tahu, tapi saudara berdiam diri saja. Lalu orang buta ini jatuh ke kolam. Kira-kira orang akan berkata apa tentang saudara? Apakah orang akan berkata begini, nggak apa-apa lah, nggak salah kok orang ini, nggak apa-apa. Yang penting dia kan nggak ganggu orang lain. Kecuali kalau dia dorong orang butanya ke dalam kolam, ya dia salah. Ini kan dia hanya tidak melakukan sesuatu. Doing nothing kok salah sih? Ya tetap kita semua yakin, ya tetap salah. Kenapa? Karena kamu bisa melakukan sesuatu. If you can do something, but you do nothing, tetap saudara salah. Mengapa bisa begitu? Karena saya yakin moralitas itu bukan cuma masalah personal kita, tetapi masalah komunal. Kebebasan itu berkaitan dengan kasih. Moralitas berkaitan dengan mengasihi orang lain. Jika manusia memang diciptakan untuk saling mengasihi, kasih tidak mungkin berhenti pada tidak mengganggu saja. Jika kebutuhan orang lain datang, kita harus siap mengulurkan tangan. Saya yakin moralitas bukan cuma masalah tanggung jawab. What we have to do, itu moralitas, benar. Tapi saya meyakini morality is above responsibility. Yang saya maksud responsibility di sini adalah formal responsibility, tanggung jawab secara formal. Karena kita semua dituntut untuk melakukan lebih, untuk step further, doing extra mile untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kalau saudara masih berkata begini, ya tergantung orang lah. Masa kebebasanku dibatasi oleh orang lain? Masa sih yang aku harus lakukan diikat oleh orang lain? Maka mungkin Bapak Ibu Saudara perlu mendengar ini sebelum kita melihat ayatnya. Kebebasan tanpa kasih akan menghasilkan kekacauan dan ketakutan. Begitu pula kasih tanpa kebebasan hanyalah sebuah keterpaksaan. Teks kita hari ini akan mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kebebasan, tetapi juga betapa pentingnya kasih, dan yang lebih dari itu adalah betapa pentingnya menggabungkan keduanya dan menjaganya di dalam keseimbangan. Kebebasan tanpa kasih akan menimbulkan kekacauan. Orang akan bertindak apa yang menurut dia baik dan seringkali itu merugikan orang lain. Dan kalau dia punya kuasa, maka kebebasan ini menghasilkan ketakutan bagi orang lain. Tapi kalau kasih tanpa kebebasan, itu berarti bukan kasih. Itu berarti keterpaksaan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kasih? Itulah yang akan kita pelajari melalui teks kita hari ini. Mari langsung kita membaca di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Amin. Paulus di dalam bagian ini dia memberitahukan kepada kita tentang sebuah topik, yaitu kebebasan. Lebih tepatnya adalah kebebasan di dalam Kristus. Bebas dari apa? Nanti saya terangkan. Tapi untuk sementara saya akan sebutkan saja kebebasan dari tuntutan hukum Taurat dan dari kutukan hukum Taurat. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Kita tidak dituntut berbuat baik supaya selamat. Bukan itu jalan keselamatan. Jalan keselamatan bukan berbuat baik supaya selamat.
tetapi berbuat baik karena sudah diselamatkan. Kita tidak lagi menanggung kutukan hukum Taurat akibat kegagalan kita, karena Kristus di atas kayu salib menanggungnya bagi kita. Kita bebas di dalam Kristus. Tapi nanti kita akan lihat, sebetulnya ini bisa menimbulkan kesalahpahaman bagi beberapa orang. Orang berpikir bahwa kalau memang kita benar-benar bebas di dalam Kristus, itu berarti we can do anything we want. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi apakah benar kebebasan itu berarti saudara bebas melakukan segala sesuatu yang saudara mau lakukan? Saya yakin tidak seperti itu. Contoh misalnya yang paling sederhana ya, yang mengganggu sekali. Kemarin saya pergi ke mall bersama istri saya untuk membeli beberapa keperluan sebelum berangkat. Nah, saya melihat ada bunyi. Saya mendengar bunyi, belum melihat orangnya. Bunyinya itu saya sudah lihat, yaitu apa? Orang jalan sandalnya itu diseret-seret gitu loh jalannya. Di tempat parkir itu jalan seret gitu. Bunyi belum ada orangnya. Luar biasa ya. Setelah itu baru kelihatan orangnya dan saya lihat orangnya begini. Aduh. Jalan itu diangkat. Kenapa sih? Kok bisa seret. Nah, kalau saya tegur dia, saya tahu jawabannya dia apa. Ini sandalnya siapa? Sandal saya. Kakinya siapa? Kaki saya. Kenapa kamu peduli? Iya kan? Ngerti maksudnya? Pasti jawabannya dia kan? Begitu. Masa saya akan tanya, ini telinganya siapa? Telinga saya. Maka jangan ganggu telinga saya. Nah, nanti kan bertengkar. Misalnya yang sepele-sepele yang mungkin Bapak Ibu tidak sadari, makan bersuara gitu loh. Apalagi kalau sudah sup gitu kan ya. Saudara begitu menikmatinya dan orang lain menahan mau muntah dari tadi ya. Apalagi kalau sudah makan sambal gitu sampai itu rasanya itu kayak semangat banget gitu kan ya. Orang di sekeliling saudara itu belum tentu nyaman dengan itu. Yang paling mengganggu menurut saya, pemandangan yang paling mengganggu di restoran itu adalah ketika orang duduk makan lalu dia silangkan kaki, bener ya? Silangkan kaki, silangkannya itu bukan cuma gini, tapi langsung gini menghadap customer yang lain, pelanggan yang lain. Ya kalau sepatunya bersih, ya kalau kakinya bersih. Seringkali kita lihat, tapi nanti kalau saudara tegur, jawabannya sama. Ini kakinya siapa? Kaki saya, ya terserah saya. Maka saudara mengerti kan maksud saya? Tidak bisa kita itu cuma bicara tentang kebebasan, lalu kita bilang begini, ya karena aku bebas, I will do whatever I want. Nggak bisa. Karena kalau saudara punya prinsip itu, orang lain juga akan melakukan hal yang sama kepada saudara. Berkali-kali saya mengingatkan, kalau saudara itu merasa bebas dalam arti bebas melakukan apapun, maka saudara harus memberi ruang kepada orang lain untuk melakukan apapun kepada saudara. Tidak bisa. Kebebasan tidak pernah mutlak. Begitu kebebasan mutlak akan menimbulkan kekacauan dan akan menimbulkan ketakutan. Makanya Paulus memberitahukan kepada kita melalui teks hari ini. Nah, teks hari ini saya akan bagi jadi dua langsung. Yang pertama saya ingin memberitahukan kebebasan kita di dalam Kristus. Lalu yang kedua adalah respons yang benar terhadap kebebasan. Saya akan menerangkan pertama tentang kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus. Lalu bagaimana kita bisa memberi respons yang benar terhadap hal itu. Nah, saudara, saya perlu mengingatkan kita bahwa kekristenan itu tidak anti kebebasan. Bahkan dikatakan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Siapa bilang kekristenan itu anti kebebasan? Beberapa orang mengatakan, aduh, jadi orang Kristen itu not fun at all katanya. Jadi orang Kristen itu nggak enak sama sekali. Misalnya apa? Nggak boleh minuman beralkohol sedikit pun. Wah, itu saya pernah mengadakan survei di medsos saya. Saya foto sebuah minuman beralkohol, tapi beralkoholnya kecil, paling cuma 2% atau apa segala macam begitu. Lalu saya posting di story, saya bilang begini, seandainya ada pendeta minum minuman ini, Anda apakah tersandung? 75% mengatakan ya. 75% menganggap ya. Tidak boleh ada minuman beralkohol sama sekali di dalam minuman seorang pendeta. Karena hasil surveinya 75%, makanya pada waktu saya minum, saya tidak post di medsos saya.
Bukan ya, bukan itu maksud saya, bukan. Tetapi itu memberitahu kita sesuatu sih. Ada orang-orang Kristen tertentu yang memang menganggap kekristenan itu berarti menjauhi segala sesuatu. Bukan cuma menjauhi segala sesuatu yang berdosa, tapi menjauhi segala sesuatu yang enak. Padahal yang enak itu belum tentu berdosa. Dan kalau berdosa, ujungnya pasti tidak enak. Tapi beberapa orang Kristen punya konsep bahwa kalau sesuatu itu enak, pasti berdosa dan harus dihindari. Menjadi kaya itu pernah loh dipandang salah oleh sebagian orang Kristen di dalam sejarah kekristenan. Karena dianggap kalau saudara kaya berarti saudara nyaman. Kalau saudara nyaman berarti saudara mencintai dunia. Padahal akar segala kejahatan bukan uang kan. Cinta, uang. Itu akar segala kejahatan, yaitu cinta uang. Apalagi cinta uang tapi dalam kenyataannya tidak punya uang. Itu bukan cuma kejahatan tapi kebodohan juga ya. Udah nggak punya, mencintai yang nggak punya lagi begitu kan. Itu sama saja dengan naksir cowok yang nggak pernah naksir kita gitu kan ya. Wah parah banget nih gitu. Nah kadangkala kita itu salah. Punya konsep itu salah. Apa yang ada di dalam dunia dianggapnya semuanya duniawi. Padahal tidak loh. Seks itu tidak duniawi. Kecuali kalau disalahgunakan baru menjadi sesuatu yang duniawi. Uang itu tidak duniawi. Kecuali saudara menjadi hamba uang. Berarti uangnya telah menjadi sesuatu yang duniawi. Di dalam kekristenan kita ini dipanggil kepada kebebasan. Memang kamu dipanggil untuk merdeka. Dan di dalam terjemahan kita maupun di dalam teks Yunaninya tidak ada subjek yang memanggil itu siapa. Bentuknya adalah pasif. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dalam Yunani ini namanya divine passive, pasif ilahi. Subjek yang diasumsikan adalah Allah. Dan konteksnya memang mengarah ke sana. Saya bacakan pasal 5 ayat 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Yang memanggil adalah Dia, yaitu Allah. Kemudian pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kata memanggil sudah muncul beberapa kali dalam surat Galatia. Dan Paulus memberitahu kita subjeknya adalah Allah. Sehingga ketika kita membaca di pasal 5 ayat 13a tadi, memang kamu telah dipanggil kepada kemerdekaan, kebebasan. Yang memanggil siapa? Yang memanggil adalah Allah di dalam Kristus. Berarti ini adalah sebuah kasih karunia Allah bagi kita. Dan Paulus tampaknya ketika menggunakan kata memanggil, Allah memanggil, Paulus memberitahu kita oleh kasih karunia-Nya. Tadi kita sudah baca di pasal 1 ayat yang ke-6. Paulus mengatakan seperti itu. Allah yang oleh kasih karunia di dalam Kristus telah memanggil kamu. Dan Paulus ternyata juga memakai kata memanggil lagi untuk pertobatannya dia yang penuh dengan kasih karunia. Saya bacakan pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Sekali lagi kata memanggil dikaitkan dengan kasih karunia-Nya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan manusia. Perhatikan di sini kapan Paulus dipanggil? Paulus dipanggil sejak di dalam kandungan. Dan Paulus dipanggil berdasarkan kasih karunia. Dia bayi aja belum keluar dari perut ibunya. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu? Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuhan memanggil Paulus bukan karena tindakan Paulus, bukan karena kepandaian Paulus. Ini masih jabang bayi, masih belum bisa melakukan apapun. Tetapi Allah memanggil Paulus. Berarti panggilan Allah itu adalah panggilan yang beranugerah. Allah yang memanggil kita untuk diselamatkan. Bukan kita yang memanggil Allah dan berteriak tolong, tolong, tolong. Lalu Allah datang dan menolong kita. No, salah. Tetapi Allah yang mencari kita dan memanggil nama kita. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa tidak berteriak, Tuhan tolong kami telanjang. Tuhan tolong kami ketakutan. Mereka tidak berteriak. Allah yang justru berjalan dan bertanya, di manakah engkau?
di manakah engkau? Di manakah engkau? Yesus Kristus ketika dia masuk ke Yeriko dan menemui Sakeus, di akhir kisah itu Lukas 19, Yesus berkata begini, sebab anak manusia datang untuk mencari. Bukan untuk ditemukan ya. Bukan untuk main petak umpet. Bukan ya. Yesus tidak berkata begini, sebab aku datang ingin mengajak kamu hide and seek. Dan moga-moga kamu bisa menemukan aku, selamat berjuang. One moment later. Enggak. Yesus langsung datang dan mencari kita. Atau kalau boleh saya tegaskan begini. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang memampukan kita untuk mendengar dan menanggapi panggilannya. Rencana keselamatan kekal Allah tidak mungkin gagal. Rencana keselamatan Allah tidak mungkin gagal. Allah bukan cuma memanggil kita, tetapi Allah memampukan kita untuk menanggapi panggilan itu. Kalau Allah cuma memanggil kita, tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena telinga kita sudah tuli karena dosa. Maka Allah perlu menyembuhkan dulu telinga kita. Natur kita yang berdosa ini perlu diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa mendengar. Pernah nggak mencoba untuk memanggil anak yang sedang main game online pakai headset? Pernah? Saudara memanggil 10 kali. Dia mendengarnya berapa kali? 0. Kenapa? Karena dia tidak akan dengar. Suara yang di sini lebih seru dan lebih keras daripada suara mama di rumah. Maka kalau mama mau didengarkan oleh anaknya yang sedang bermain game online, yang harus dilakukan adalah pertama adalah disentuh dulu, gitu kan? Setelah disentuh, gitu. Biasanya tetap nggak noleh. Karena sentuhannya tidak mengganggu permainannya, benar ya. Lalu mulai ininya ditarik, baru dia bisa mendengarkan kita. Allah itu bukan cuma memanggil kita, tetapi dia memampukan kita untuk menanggapi panggilannya. Sebab walaupun ada panggilan, ada bahaya, kalau kita lagi asik dengan dosa kita, lagi asik dengan sesuatu yang kita lakukan, maka kita tidak bisa melihat bahaya di depan. Salah satu peristiwa yang paling memalukan di dalam hidup saya adalah ketika saya pulang liburan ke Semarang, saya naik kereta api. Lalu saya menerima telepon. Ya, waktu saya terima telepon, saya keluar jalan mau cari taksi di luar stasiun. Pada waktu saya jalan, saya itu tidak sadar ada palang parkir itu kan naik. Jadi saya jalan gitu aja. Begitu saya jalan, tiba-tiba terdengar suara tong, kencangnya setengah mati. Palang parkir itu kena kepala saya. Saya pakai topi waktu itu. Sakitnya sih tidak seberapa. Malunya yang luar biasa. Karena semua orang menoleh, begitu kan ya. Wah, semua orang menoleh, saya pura-pura nggak tahu. Saya jalan terus saja. Sebetulnya sakit nggak? Sakit. Tapi rasa sakitnya kalah tuh dengan rasa malunya. Kenapa saya bisa tidak melihat palang itu? Karena saya sedang asik dengan sesuatu yang saya lakukan. Allah memanggil kita, tapi kalau kita asik dengan dosa, maka Allah harus intervensi. Dan itulah yang dia lakukan dulu atas saya dan atas saudara. Allah memanggil sehingga kita bisa memperoleh kebebasan di dalam Kristus. Tapi bagaimana kita memperoleh kebebasan di dalam Kristus? Bagaimana ceritanya? Ini dia ringkasannya secara cepat. Kesempurnaan hidup Kristus telah memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat bagi kita. Kesempurnaan kematiannya telah menanggung seluruh kutukan hukum Taurat bagi kita. Di awal tadi saya sudah menjelaskan, kebebasan di dalam Kristus terjadi karena begini. Kita ini tidak mampu menaati seluruh tuntutan hukum Taurat, tidak mampu. Karena Paulus sudah berkali-kali menegaskan, terutama di pasal 3, dia berkata kalau orang mau dibenarkan karena berbuat baik, maka dia harus menaati seluruh tuntutan hukum Taurat. Dan itu berarti tidak ada satu orang pun yang mampu melakukannya. Kita semua gagal melakukan. Kesempurnaan hidup Kristus menggantikan kegagalan kita. Dia berhasil menaati seluruhnya sehingga kebenaran Kristus diperhitungkan sebagai kebenaran saya dan saudara. Tapi itu kan baru satu hal. Kutukan hukum Tauratnya bagaimana? Nah, kutukan hukum Tauratnya yang harus menimpa kita
itu ditanggung oleh Kristus secara sempurna melalui kematiannya. Sehingga sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita, kesempurnaan hidup Kristus telah memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat bagi kita. Kesempurnaan kematiannya telah menanggung seluruh kutukan hukum Taurat bagi kita. Kita sudah bebas di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memberikan respons yang benar. Itu diajarkan di ayat 13b sampai 15, saya bacakan ulang dengan cepat untuk kita. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita sudah bebas di dalam Kristus. Yes. Kita absolutely free. We are absolutely, definitely free in Christ. Dan saya setuju, kita sempurna di dalam kebebasan kita oleh Kristus. Benar-benar kita bebas dari kuasa dosa, bebas dari semuanya. Tetapi jangan sampai kita punya pikiran yang keliru. Karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus, maka kita tidak di bawah hukum Taurat, maka kita tidak perlu menuruti perintah-perintah Tuhan. Tidak perlu ketaatan. Kenapa? Kita diselamatkan bukan karena taat kok. Untuk apa kita taat? Tidak usah. Beberapa orang punya pikiran begitu. Dan beberapa mengaku reform lagi. Padahal menurut saya itu bukan reform. Menurut saya itu no form, gak ada bentuk. Atau malah lebih parah, deform. Itu yang merusak reform ya, orang-orang semacam ini. Yang mengatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, maka saya akan berbuat dosa semau saya. Ini bukan ajaran reform. Ini ajaran yang keliru. Kita perlu mengingat, kita memang diselamatkan hanya melalui iman saja. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak mungkin sendirian saja. Ketaatan adalah bukti iman. Kita diselamatkan oleh iman saja. Benar, kita tidak berbuat apapun untuk diselamatkan. Sama sekali. Tidak ada kebaikan secuil pun yang kita lakukan yang membuat Allah menyelamatkan kita. Kita diselamatkan melalui iman karena kasih karunia Allah. Tapi pada waktu kita diselamatkan, kehidupan kita bukan berhenti di situ masalahnya. We are saved by faith alone, but a saving faith is never alone. Kita diselamatkan oleh iman saja, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian saja. Nah, Paulus memberitahu kepada kita sesuatu yang pasif dan sesuatu yang aktif. Dua-duanya harus ada di dalam diri kita. Respons yang benar adalah respons yang pasif, tetapi juga respons yang aktif. Dan kita lihat respons yang pasif terlebih dahulu. Respons yang pasifnya apa? Paulus berkata begini, saudara, janganlah kamu memberi kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kalau dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai adalah lebih sederhana. Janganlah kamu memberi kesempatan untuk daging. Maksudnya daging di sini adalah untuk kedagingan. Saya bacakan beberapa ayat. Pasal 5 ayat 13 kita sudah baca, saya akan bacakan ulang. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bahasa Yunaninya untuk daging atau untuk kedagingan. Pasal 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, apa yang menjadi respons kita setelah kita bebas di dalam Kristus? Secara pasif, jangan memberi kesempatan kepada kedagingan. Perhatikan kata yang Paulus pakai di sini. Paulus tidak berkata begini, taklukkanlah kedaginganmu. Bukan. Paulus cuma memberitahu kita, jangan beri kesempatan. Kenapa Paulus tidak memberitahu kita untuk menaklukkan kedagingan? Karena kedagingan itu, kuasa dosa dalam hidup kita sudah dibereskan oleh Kristus. Yang menaklukkan kuasa dosa di dalam diri kita adalah Kristus. Tapi kita perlu ingat, natur kita ini masih berdosa. Natur kita masih berdosa. Mata kita itu bisa membedakan jumlah uang masalahnya. Dikasih sedikit dengan dikasih banyak, kita masih bisa membedakan. Kita itu masih bisa membedakan makanan enak dan makanan
Tidak enak, itu persoalannya. Bukan berarti kalau saudara milih makanan enak selalu kedagingan, saudara milih duit banyak selalu kedagingan. Bukan. Tapi poin saya adalah begini, selama kita tinggal di dalam dunia yang berdosa ini, dan kita masih memiliki natur yang berdosa, belum disempurnakan, maka kita rentan terhadap dosa. Kuasa dosa sudah dikalahkan, sudah. Tapi kita jangan memberi kesempatan kepada dosa. Sama seperti pandemi lah COVID-19 di Indonesia, menurut saya sudah sangat baik penanganan pemerintah. Saya sangat mengapresiasi dibandingkan dengan banyak negara yang lain, kita menjadi percontohan bagi dunia. Virusnya tampaknya semakin lama persebarannya semakin rendah, melandai. Tapi bisa nggak naik lagi? Bisa. Naik lagi bukan karena virusnya kan ya? Naik lagi karena orang-orangnya. Orang-orangnya memberi kesempatan, tidak mau menjaga prokes dan sebagainya. Itulah sebabnya virusnya bisa menguasai lagi. Tapi selama manusianya tidak memberi kesempatan, virusnya nanti akan mati sendiri. Dosa itu seperti itu. Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa, tetapi kita masih hidup di dalam natur yang berdosa. Seharusnya kita menang. Tapi kalau sampai dosa bisa menang, berarti kita yang memberi kesempatan. Paulus memberitahu, jangan beri kesempatan. Ini pasif ya. Jangan beri kesempatan kepada kedagingan. Wah, saudara mungkin berkata, saya tipikal orang yang baik kok. Saya tidak suka melukai orang lain. Saya nggak pernah mikir yang macam-macam. Saya tidak pernah berbuat curang kepada orang lain. Bagi saya sudah menjauhi kedagingan. Tapi kalau saudara menganggap itu cukup, saudara keliru. Karena Paulus tidak berhenti di bagian tadi. Paulus berkata begini, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya suka frase ini, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mengapa saya suka? Karena kata melayani di sana bahasa Yunaninya doulio, artinya itu bukan melayani, tetapi menghambakan diri. Di pasal 4 ayat 8 dan 9 kata ini muncul untuk jemaat Galatia yang dulu belum kenal Kristus, mereka menghambakan diri pada para berhala. Dan saya juga suka kata oleh kasih. Bukan cuma kita mengabdikan diri, menghambakan diri satu dengan yang lain, tetapi diberi keterangan oleh kasih. Dan bukankah di ayat di atasnya, pasal 5 ayat 6, Paulus sudah mengajarkan iman kita harus bekerja oleh kasih. Orang yang menganggap dirinya beriman kepada Kristus pasti akan menunjukkan dua hal ini. Saya ulang sekali lagi. Orang yang menganggap dirinya beriman kepada Kristus dan sudah menikmati kebebasan di dalam Kristus pasti akan menunjukkan dua hal ini. Dia pasti akan mengabdikan diri kepada orang lain, melayani orang lain. Bukan cuma melayani ya, serving, tetapi mengabdikan diri, menghambakan diri bagi orang lain. Dan berikutnya, orang yang mengaku bebas di dalam Kristus, beriman di dalam Dia, itu pasti mengabdikan dirinya oleh kasih. Tidak cukup kita cuma melayani, tapi kita melayani oleh kasih. Kalau saudara menganggap saudara punya kasih, tapi tidak pernah melayani orang lain, tidak pernah menghambakan diri kepada orang lain, maka kasih saudara dipertanyakan. Tapi kalau saudara melayani orang lain, motivasinya bukan kasih, maka pelayananmu dipertanyakan. Kalau boleh saya mencoba mengkalimatkan begini ya. Pelayanan bukan sekadar aktivitas rohani, melainkan pengabdian diri. Saya ingin semua kita di tempat ini paham. Untuk jemaat yang belum melayani, untuk simpatisan yang belum melayani, mari kita belajar melayani, baik di gereja maupun di luar gereja. Karena tidak cukup bagi kita hanya untuk tidak berdosa, hanya untuk menjauhi kedagingan, tidak pernah cukup. Tapi bagi kita yang melayani, yang sudah memberi diri kepada orang lain, saya ingin mengingatkan bahwa pelayanan itu bukan sekedar aktivitas rohani, tapi pelayanan itu adalah pengabdian diri. Kalau pelayanan sekadar aktivitas rohani, saudara nggak suka, saudara bisa tinggal. Saudara nggak cocok dengan orang lain, saudara bisa tinggal. Saudara kecewa, saudara bisa tinggal dengan gampangnya. Karena saudara menganggap pelayanan itu adalah something that you do. Tapi kalau saudara menganggap pelayanan itu adalah something that you are committed to,
maka cara melayani saudara berbeda. Saudara berkomitmen di dalam pelayanan karena saudara menyadari pelayanan bukan sekadar aktivitas rohani, tetapi pelayanan adalah pengabdian diri. Pelayanan itu tidak enak. Ada beberapa orang tanya kepada saya, Pak, nanti kalau saya pelayanan itu saya takut kecewa, Pak. Jangan takut, jangan khawatir kecewa. Pasti kecewa. Saya jamin pasti kecewa, nggak usah khawatir. Pasti di dalam pelayanan, pasti saudara kecewa, nggak usah khawatir. Nanti saya kecewa nggak ya? Pasti 100% kecewa. Nanti gini, Pak, ini saya pelayanan tapi saya tuh takut ya Pak ya. Kalau pelayanan itu nanti saya nggak bisa menikmati. Pasti nggak bisa menikmati. Kalau motivasimu tidak benar ya kamu tidak akan pernah bisa menikmati pelayanan. Namanya aja pelayanan, bukan jalan-jalan kan. Bukan liburan kan. Pelayanan berarti ada komitmen yang saudara bawa di sana. Kita harus mengabdi satu dengan yang lain. Tetapi kalau saudara berhenti pada pengabdian diri, rasanya bisa keliru deh. Karena Paulus tidak berhenti pada layanilah seorang akan yang lain. Dia tambahkan oleh kasih. Dan tambahan ini penting sekali. Pengabdian diri kepada sesama tidak akan berarti apa-apa jika bukan kasih yang menjadi motivasinya. Justru pengabdian diri bisa menjadi sarana pemuasan diri. Terlihat begitu berdedikasi padahal hanya untuk kepentingan sendiri. Ada orang-orang yang kelihatannya berdedikasi tapi sebetulnya tidak melayani. Dia sedang mementingkan dirinya sendiri. Dan Paulus mengingatkan kita ini di 1 Korintus 13 loh. Walaupun orang punya semua karunia yang hebat, walaupun orang itu memberikan seluruh yang dia miliki untuk orang lain, bahkan walaupun seorang memberikan dirinya dibakar mati untuk orang lain, tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada artinya. Saya pada waktu membaca itu kaget. Memberikan semua yang dimiliki itu kok bisa ya tanpa kasih? Memberi diri dibakar mati bagi orang lain, kok bisa ya dilakukannya tanpa kasih? Tapi ternyata di dalam kenyataannya begitu kok. Saya pun juga melakukannya. Kelihatannya berdedikasi, kelihatannya mengasihi orang lain. Bisa jadi saya sebagai rohaniwan kelihatannya berjuang keras melayani jemaat. Tapi sebetulnya saya sedang membangun reputasi saya sendiri. Bisa nggak? Bisa. Saya bisa kelihatannya berani membayar harga di dalam pelayanan. Tapi sebetulnya untuk menunjukkan bahwa saya adalah hamba Tuhan yang bukan sembarangan. Yang diuntungkan siapa? Sekali lagi saya. Kita semua bisa terkena godaan yang semacam ini. Maka kita harus berhati-hati. Kita dituntut bukan cuma untuk mengabdikan diri, tetapi mengabdikan diri berdasarkan kasih. Berdasarkan kasih. Kalau saudara mengabdikan diri tanpa kasih, waduh. Jadi masalah nanti di dalam pelayanan. Kenapa? Saudara sudah merasa diri membayar harganya mahal. Lalu tidak mendapat apresiasi. Marah nggak? Marah. Semakin saudara merasa memberinya sudah kelewatan banyak, saudara tidak dapat apresiasi. Rasa sakit Bapak Ibu saudara semakin besar di dalam pelayanan. Tapi coba kalau dari awal kita sadar, kita melayani karena mengasihi. Maka walaupun orang itu tidak mengapresiasi, walaupun orang itu mengecewakan kita, walaupun kita tidak dilihat oleh orang sama sekali, tapi tetap kita akan melakukannya. Kenapa? Dari awal motivasi kita adalah mengasihi, bukan memanipulasi. Salah satu filsafat pelayanan yang dibangun di tempat ini adalah pertumbuhan rohani saudara lebih penting daripada pelayanan saudara. Mengapa? Karena gereja tidak mau memanipulasi jemaat. Gereja ingin mengasihi jemaat. Kalau saudara hanya dipakai terus tenaganya di dalam pelayanan, tetapi tidak diperhatikan pertumbuhan rohaninya, saudara berhak untuk protes and let me know. Beritahu gembala lokal yang ada. Kalau saudara merasa dieksploitasi dan dimanipulasi tanpa diperhatikan pertumbuhan rohanimu, saudara berhak untuk berbicara. Kenapa? Karena itu jahat di mata Tuhan. Kita melayani harus dengan kasih. Tapi ada juga orang Kristen yang tidak mau melayani, cuma menjauhi kedagingan. Tapi tidak melayani. Atau melayani tanpa kasih. Tapi ada yang lebih buruk dari semuanya itu. Apa yang lebih buruk dari semuanya itu? Yang lebih buruk adalah
saling memusuhi. Ayat 15, Paulus berkata demikian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, saya kaget dengan kalimat ini. Saya kaget karena ungkapannya itu sangat kasar sekali. Dalam tanda kutip ya, sangat kasar. Gambarannya itu seperti binatang buas. Paham gak sih? Binatang buas yang melihat mangsanya lalu menggigit, bukan cuma menggigit, mencabik-cabik, tapi juga menelan sampai habis. Gambarannya ini adalah seekor binatang buas yang kelaparan, yang melihat korbannya dan dia ingin gigit sampai korbannya itu musnah. Kasar banget gambaran yang ada di sini, sadis sekali. Dan saya bingung juga bukan cuma karena ungkapannya yang terlihat kasar, tetapi juga saya bertanya, mengapa sih sampai diberitahu begini? Mengapa sampai perlu diberitahu jangan saling menggigit, jangan saling menelan? Temanya kan kebebasan di dalam Kristus sih. Kok tiba-tiba bicara tentang ini? Nah, ternyata setelah saya selidiki lebih lanjut, ternyata persoalannya begini, saudara. Orang yang menganggap diri bebas di dalam Kristus, menganggap diri ya, tidak benar. Menganggap diri bebas di dalam Kristus, bisa jadi orang ini menjadi orang yang sangat arogan, sombong secara rohani. Menganggap orang lain yang masih terikat dengan legalisme Yahudi, menganggap orang lain yang masih terikat oleh dosa sebagai orang-orang yang rendahan, tidak rohani, tidak layak untuk dipandang sama sekali. Jadi ada arogansi diri di situ. Nah, lalu nanti ada beberapa orang kan belum bisa memahami kebebasan ini secara penuh. Beberapa jemaat di sini aja beritahu saya, Pak, saya ini baru paham gospel centeredness itu setelah 3 tahun di sini. Ada yang bilang saya setelah 1 tahun, Pak. Ada yang bilang setelah 5 tahun baru saya paham, Pak, apa artinya berpusat kepada Injil. Nah, mungkin di dalam prosesnya ketika kita itu sudah memahami keterpusatan pada Injil, gospel centeredness, ada orang lain itu yang belum sampai ke sana. Lalu ada orang yang hidupnya tidak berpusat pada Injil, menganggap diri sombong, arogan. Saya baru membaca sebuah artikel dan di artikel itu kita dinasehati begini. Hati-hati karena gospel centeredness can become your new idol. Jared Wilson di dalam bukunya Gospel Driven Church, dia menulis itu. Saya baca buku itu beberapa minggu yang lalu. Wah, dan itu menempelak saya secara pribadi. Hati-hati, jangan sampai kita mengatakan bahwa kita ini gospel center berpusat pada Injil, lalu gospel centeredness menjadi berhala yang baru bagi kita. Ketika kita melihat orang lain belum gospel centered, ketika kita melihat gereja lain masih acak-acakan, masih mengajarkan teologi kemakmuran, masih mengajarkan hal-hal yang gak penting itu, lalu kita merasa diri lebih hebat, lebih benar daripada mereka. Wow. Kita telah berhenti berpusat kepada Injil. Dan ini masalah sih. Hati-hati. Bisa terjadi perselisihan hanya gara-gara gospel center. Hanya gara-gara kebebasan di dalam Kristus. Makanya Paulus memberitahu. Oke, jangan saling menggigit, jangan saling menelan. Mereka yang menggunakan kebebasannya secara salah, pasti akan menyalahi kebebasan orang lain. Kebebasan akan menjadi sumber kekacauan. Merasa diri sudah bebas di dalam Kristus, melihat orang lain belum paham konsep ini, dihakimi. Melihat orang lain masih punya konsep yang salah, berbuat baik supaya selamat, ditertawakan. Tidak dihargai. Menganggap diri lebih saleh daripada orang lain. Wah, ini bahaya yang harus kita jaga baik-baik. Kalau kita tidak mewaspadainya, tidak menjaganya, maka bisa terjadi perseteruan, perselisihan di antara kita. Nah, yang mau saya katakan sebetulnya begini. Kita patut menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena pelayanan dan kebebasan bisa sama-sama disalahgunakan. Pelayanan dan kebebasan itu bisa sama-sama disalahgunakan. Bisa. Saya perlu menjaga hati saya. Saudara dan Bapak Ibu perlu menjaga hati masing-masing. Kenapa? Karena pelayanan dan kebebasan bisa disalahgunakan. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari hati kita.
Kita merasa diri mungkin lebih sombong dari orang lain karena kita sudah dibebaskan di dalam Kristus, lebih paham teologi dibanding dengan orang-orang lain. Bukankah itu dosa yang paling rentan yang harus diwaspadai oleh orang-orang reform? Merasa diri paling tahu teologi, merasa diri paling mengenal Allah lebih daripada orang lain, merasa diri lebih berkualitas gerejanya daripada orang lain. Ini adalah self kritik untuk kita semua. Ini kritik mandiri bagi kita sebagai orang-orang reform. Harus berhati-hati karena kebebasan bisa disalahgunakan, pelayanan bisa disalahgunakan. Dan saya mau menutup khotbah saya dengan mengajak kita membaca kalimat ini bersama-sama. Yang ada di gedung Rekinden maupun yang ada di rumah, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka yang belum memiliki keutuhan diri akan menjadikan pelayanan dan kebebasan sebagai ajang untuk arogansi dan aktualisasi diri. Sekali lagi, mereka yang belum memiliki keutuhan diri akan menjadikan pelayanan dan kebebasan sebagai ajang untuk arogansi dan aktualisasi diri. Kalau kita sudah penuh di dalam Kristus, identitas kita ditentukan bukan oleh apa yang kita miliki, bukan oleh apa yang kita capai, bukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi hanya oleh apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus capai di kayu salib untuk saya dan saudara. Maka kita bisa melayani secara utuh. Kalau jati diri kita tidak utuh, kita tidak bisa melayani secara utuh. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan bagi masing-masing kita untuk bersyukur atas kebebasan yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Kehidupannya yang sempurna memenuhi tuntutan Taurat. Kematiannya yang sempurna menanggung kutukan Taurat. Mari masing-masing kita mengambil waktu katakan terima kasih Tuhan untuk kebebasan yang beranugerah ini. Berikutnya saya juga ingin mengajak setiap kita untuk melihat diri kita. Apakah kita sudah memberikan respons yang benar? Apakah kita sudah menjauhi kedagingan? Apakah kita sudah menjauhi semua dosa? Dan kalau saudara menganggap saudara sudah menjauhi kedagingan, bertanyalah pada diri sendiri. Apakah engkau sudah mulai melayani orang lain? Baik di gereja dimanapun engkau berada. Apakah engkau sudah memberi diri melayani orang lain? Dan bagi saudara yang sudah memberi diri bagi orang lain, tanyakanlah kepada dirimu. Apakah engkau melakukannya karena kasih? Atau karena engkau sedang mengejar aktualisasi diri, sedang membangun reputasi? Mari masing-masing kita datang kepada Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya Dia yang menyinari hati kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau sendiri yang menerangi hati kami dan memampukan kami untuk menilai diri dengan tepat. Karena kami menyadari bahwa kami seringkali salah memahami diri kami ya Tuhan. Kami seringkali terlalu sombong menganggap diri lebih baik dari yang seharusnya. Tuhan ampunilah kami. Kiranya firman-Mu berbicara kepada kami dengan jelas ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mempercayai kebebasan yang palsu. Kebebasan yang kami nikmati adalah kebebasan yang palsu. Bukan kebebasan yang Kristus berikan bagi kami. Tolong kami mengisi kebebasan ini dengan benar. Menurut firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.